bersama pengacaranya untuk segera membuktikan keberanian dia. Dia menantang sumpah pocong atau sumpah mayutis. Siap di Polda Cirebon. Ya siap semua ya? Siap. Kalau misalnya mereka nggak berani, ya itu Saka walaupun tidak ada dia pun siap Saka. Siap. Kamu yakin? Yakin. Berani menerima tantangan Rudiana? Ya, kalau Saka dulu Sumpah pocong guys. berani. Makan lah. Biar lancar sumpah pocongnya. Oke, Bang Udi, ini seperti apa ini melihat Ibtu Rudiana muncul dan memberikan apa statement yang mengagetkan ini, dia berani untuk sumpah pocong. Seperti apa mungkin dari sisi hukum ini? Menurut saya gini ya, beliau terlambat tuh hadir, harusnya udah diklarifikasi dari dahulu. Yang kedua, ini kalau bicara sumpah pocong, ini merusak nama Korps Baju Coklat itu Rudiana kan. Kenapa merusak nama Korps Baju Coklat? Karena ini kalau berpikir sumpah pocong, pemikirannya berarti mundur 1000 tahun yang lalu, bukan pemikiran modern sekarang. Kalau pemikiran modern, kalau menyangga jangan pakai sumpah pocong, kan ada ilmunya, iya nggak? Kan sudah belajar ilmu penyidikan gitu, syarat material, syarat formil kan sudah belajar. Kenapa harus menyangga dengan sumpah pocong? Artinya apa mungkin abang melihat makna dari ucapan Ibtu Rudiana yang berani sumpah pocong ini? Itu sih namanya membodohi masyarakat ya. Bodoh Kita bicara masyarakat hukum, ya. ini bicara sumpah pocong. Orang sumpah di pengadilan aja bisa berbohong, ini sumpah juga di luar pengadilan. Ya, seyogyanya beliau tidak begitu, beliau membuktikan dong dengan ilmunya. Kan beliau jadi perwira ada ilmunya, penyidikan pasti ada ilmunya. Kenapa bicara sumpah pocong? Ini sungguh keterbelakang ya kalau bicara sumpah pocong. Artinya ada apa, karena mungkin merasa tertekan jadi spontan mengeluarkan statement itu, atau seperti apa, Bang? Loh, kita aparat penegak hukum ya bicara sejujur-jujurnya, bekerja seprofesional mungkin, nggak usah ada tekanan-tekanan. Ya kalau menutupi kesalahan kan dosa, tapi kalau mengakui kesalahan kan bukan dosa. Jadi yang diketahui oleh Ibtu Rudiana aja apa yang sebenar-benarnya terjadi, buktikan dengan keilmuan yang beliau miliki, bukan dengan membuktikan secara sumpah pocong. Begitu menurut saya. Tapi bisa meyakinkan nggak sih kepada masyarakat bahwa sebenarnya dia berani untuk menyatakan itu, artinya dia benar-benar tidak melakukan itu gitu, kalau gitu. Itu Ya. abang melihat seperti itu? Atau hanya untuk mengademkan ini Ya, masyarakat? kalau menurut saya mungkin ada tujuan lain, bukan buat meyakinkan masyarakat. Masyarakat sekarang sudah cerdas, ya tidak bisa dengan hal-hal seperti itu. Buktikan aja lah sesuai keilmuan beliau, jangan pakai sumpah pocong, ya. Ini kita bicara hukum, bicara dengan hukum, bicara hukum jangan belok kemana-mana. Kok jadi sumpah pocong, aneh kan? Kalau bicara hukumnya dengan hukum, pembuktian juga dengan hukum. Kalau ada masyarakat yang menuduh A, B, C, D, E, F, G gitu, yang mendiskreditkan beliau, ya proses aja secara hukum. Begitu. Kenapa harus dibalas dengan sumpah pocong? Kan setiap warga negara memiliki hak yang sama. Ya. Terus beliau kalau merasa disudutkan oleh masyarakat, laporkan masyarakat yang menyudutkan beliau. Begitu. Oleh Pak Udi, sebenarnya yang dimaksud dengan sumpah pocong itu adalah sumpah kejujuran atau sumpah apa sih sebenarnya? Boleh dikatakan? Saya juga kurang paham itu kalau sumpah pocong. Kalau dengar-dengar katanya kalau salah bisa jadi pocong, ya nggak? Sekarang lihat aja di depan pengadilan banyak yang sumpah atas nama Tuhan. Tidak ada yang takut tuh. Banyak yang bicara tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Apalagi ini bicara bukan di pengadilan, ya nggak? Kalau di pengadilan masih ada efeknya. Kalau berbicara bohong, bisa memberikan keterangan palsu. Tapi kalau sumpah pocong, bohong gimana? Nggak ngerti kan? Saya juga nggak ngerti. Oke Bang, berarti Lucu jadinya. Bang, artinya bukan jaminan ya orang melakukan sumpah membawa atas nama Tuhan atau mungkin tadi sumpah pocong, nggak jaminan mereka tidak bersalah ya? Iya, tidak jaminan lah. Sumpah pocong jamin dia benar, atau sumpah di atas nama Tuhan di pengadilan berarti dia benar. Belum tentu. Semua pembuktian aja. Ya kan, keluarkan ilmu semua yang didapat waktu sekolah, ya kan, waktu pendidikan. Buktikan bahwa ya, beliau tidak bersalah, ya kan. Beliau bicara sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, kan itu yang kita tunggu. Bukan kita tunggu sumpah pocong gitu kan. Bagaimana pembuktian sumpah pocong itu.
tanggapan abang sendiri bang tentang Ibtu Rudiana yang tampil di media, berani tampil untuk mengutarakan apa namanya permasalahan dan tentunya artinya ini suatu keberanian dari Pak Rudiana nggak sih untuk bisa, selama ini kan netizen tanya-tanya nih apa muncul, akhirnya dia muncul. Nah, abang sendiri melihat seperti apa? Kalau saya melihatnya harusnya kan supaya tidak menunggu rame ya. Kan peran polisi itu fungsi keamanan ya dan ketertiban. Dengan beliau berlarut-larut memberikan keterangan kan sudah tidak tertib ke masyarakat. Berita simpang siur kemana-mana. Harusnya diklarifikasi lah dari awal, bukan baru-baru sekarang ya kan. Walaupun tidak ada istilah terlambat lah kalau menurut saya ya. Tapi kan sudah meresahkan nih masyarakat. Beliau ditunggu ini, beliau bintang utamanya kan di sini kan ditunggu oleh masyarakat. Kenapa memberi keterangan menurut saya agak telat tadi ya, walaupun kalau terlambat mah udah mau dibilang apalah susah juga ya nggak. Tapi kenapa waktu situasi masih kondusif tidak memberikan keterangan supaya tidak seperti sekarang, sudah sangat meresahkan nih masyarakat terkait kasus Vina. Sekarang ada loh orang tua yang nggak mau anaknya jadi seorang polisi dan nggak mau dapet menantu seorang polisi. Ada atau mungkin banyak? Coba komentar. Jadi informasi ini saya dapat secara langsung dari beberapa orang tua. Yaitu tadi, mereka nggak mau anak mereka menjadi seorang polisi dan nggak mau mendapatkan menantu seorang polisi. Enggak, mereka nggak bilang semua polisi itu jahat. Ada polisi baik dan saya percaya banget ada polisi baik. Karena saya punya teman polisi dan saya bersaksi dia adalah orang yang baik. Alasan mereka nggak mau mendapatkan menantu seorang polisi itu karena rasa khawatir yang amat besar. Khawatir menantunya itu adalah orang culas yang berseragam petugas, gemar mencari pemasukan haram. Sedangkan alasan gak mau anaknya jadi seorang polisi adalah karena khawatir anaknya ikut-ikutan jadi orang culas. Karena banyak bergaul dengan orang culas. Mereka menganggap sistem yang ada di kepolisian itu buruk dan orang baik gak berkutik di dalam sistem yang buruk itu. Bagi mereka kemungkinannya dua, jadi orang baik yang tak berkutik atau ikut menjadi manusia culas berseragam petugas. Semoga suatu saat nama kepolisian bisa harum, mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat sehingga layak dijadikan cita-cita karena ternilai mulia. Nah, ngomong-ngomong soal kepolisian sekarang ini, dari 10 sampai 100 berapa skor untuk kepolisian Indonesia? Komen di bawah. Halo, untuk Anda Jenderal Kapolri Listio Sigit, Kepala dari Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pak Kapolri, ya, yang sistem di Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem puter giling upeti. Dan juga Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan pengayom masyarakat, gak pernah mengayomi masyarakat. Kantor polisi memang ada bentuknya, kelihatan buka, tapi tutup untuk rakyat jelata. Rakyat Indonesia yang datang laporan ke kantor polisi nggak bawa duit. Kantor polisi tutup. Kasus nggak diterima. Tapi kantor polisi buka. Buat para mafia di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu terkhusus ya. Terkhusus untuk para mafia di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan juga rakyat Indonesia yang membuat laporan membawa duit. Harus bawa duit intinya. Luar biasa sinergi kalian dari kepolisian, kejaksaan, ya